Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita boleh bersatu hati kembali di dalam konten Indah Bersamamu kali ini Bapak Ibu Saudara. Dan melalui konten ini saya mau mengajak kita sama-sama, apapun bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita mau bersyukur kepada Tuhan? Karena bersyukur kepada Tuhan itu merupakan suatu keharusan. Apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, percayalah, paling tidak untuk saat ini adalah keadaan yang terbaik bagi kita. Sebab tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan di balik semuanya itu. Itu sebabnya apapun keadaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, percayalah, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada kuasa di atas ucapan syukur kita, ada kuasa di atas pujian kita kepada Tuhan. Pada waktu kita memuji, bersyukur kepada Tuhan dan menyembah Dia, maka sesungguhnya kita ini sedang menggerakkan kuasa itu untuk bekerja atas hidup masing-masing kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi sekalipun hari ini mungkin kita sedang berada di dalam kesesakan, mungkin hari ini kita sedang berada dalam tekanan, pergumulan atau apapun, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Nah, sebelum kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati berdoa terlebih dahulu. Bapa sumber kekuatan kami, Engkaulah Tuhan yang memenuhi kami dengan kekuatan baru dan semangat yang baru di dalam setiap saat dalam kehidupan kami ini. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menjadi sandaran kami, Engkaulah yang menjadi sumber alasan bagi kami untuk kami bisa bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi kami saat ini, karena kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua hanya oleh karena karya dan rencana-Mu Tuhan. Apa yang sedang kami jalani hari ini merupakan sebagian kecil dari seluruh rancangan-Mu yang sempurna itu atas hidup kami. Dan apapun yang sedang kami lewati hari ini, semua itu untuk menggenapi rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih sepenuhnya, Engkau yang menggerakkan hati kami, untuk kami boleh merendahkan hati kami dan setuju dengan apapun yang disampaikan pada perenungan kali ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur bersama-sama. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka firman Tuhan dari Mazmur 42. Mazmur 42, kita baca satu perikop ini, cuma 11 ayat Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini adalah kerinduan kepada Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Tuhan karena Tuhan yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Tuhan? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Tuhanmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Sebagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu.
Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Tuhan kehidupanku. Aku berkata kepada Tuhan gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Tuhanmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, saya memperhatikan ada satu ayat yang sama tapi diulang 2 kali di dalam perikop ini, yaitu di ayat yang ke-5 dan di ayat yang ke-11. Ternyata ayat ke-5 dan ke-11 itu sama ayatnya. Kenapa mesti diulang, Bapak Ibu Saudara? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Dalam satu perikop 2 kali ayat ini sama persis tertulis di ayat yang ke-5 dan 11 atau 6 dan 12. Berarti ada sesuatu yang sangat penting kalau Tuhan sampai mengucapkannya 2 kali. Dalam berbagai bencana yang menimpa kehidupan manusia di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara, sebut saja tsunami, gunung meletus, angin puting beliung, tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, kapal tenggelam, kecelakaan pesawat terbang, bahkan pandemi yang saat ini sedang melanda, bahkan meluluhlantakkan tatanan kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dilanjutkan hari-hari ini kita mendengar, Bapak Ibu Saudara, penyakit-penyakit aneh dengan sebutan-sebutan yang tidak kalah anehnya menghantui kehidupan umat manusia hari-hari ini. Kita kerap menjumpai pada kenyataannya, Bapak Ibu Saudara, berbagai kisah kehidupan yang begitu mengharukan dari mereka yang tertimpa bencana. Ada begitu banyak kisah tentang orang-orang yang terus dapat bertahan di tengah-tengah situasi yang berat dan tidak menentu ini. Orang-orang yang mengucap syukur karena berhasil survive, melewati segala hal-hal yang membebani hidupnya. Mereka-mereka yang lolos dari maut. Bagi mereka tentunya selalu ada alasan untuk tetap bersyukur. Mazmur 42 yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, memberikan gambaran mengenai keresahan umat manusia ketika mereka dibuang ke negeri asing. Siapa mereka? Umat Tuhan. Bukan situasi yang mudah bagi mereka. Sebab selama 70 tahun mereka tidak lagi bisa beribadah di baitnya. Ingatan akan kejadian dan peristiwa di masa lalu membuat hati mereka bertambah pedih. Tadi kita baca di ayat ke-5 dan ke-7. Sampai mereka merasa tertekan.
Mereka merasakan kerinduan yang begitu dalam untuk dapat kembali beribadah di Yerusalem. Sehingga mereka menggambarkan dengan seperti rusa rindu air. Tadi kita baca di ayat 32. Bahkan sedemikian desperate-nya Bapak Ibu Saudara, sampai-sampai mereka merasa seolah-olah Tuhan sudah melupakan umatnya. Itu tertuang di ayat ke-10. Desperate-nya sedemikian rupa. Akan tetapi syukurlah, pemazmur tidak mengizinkan dirinya hanyut dan terbenam dalam kenangan di masa yang lalu. Ia segera mengarahkan diri untuk menatap ke masa depan, serta meletakkan seluruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Sebab aku hendak bersyukur dan berharap lagi kepadanya. Di dua ayat yang sama pada perikop ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan terus terpaku kepada masa lalu, tapi arahkan pandanganmu kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Ia memiliki keyakinan yang begitu jelas bahwa dalam keadaan yang paling berat dalam hidupnya sekalipun, Tuhan tidak akan pernah berhenti berkarya dalam hidupnya. Sehingga dia dapat berkata, aku akan bersyukur lagi kepadanya. Kepada siapa? Kepada pribadi yang ia begitu kenal, sebab ia pernah mengalaminya sebagai penolong dan penyelamat hidupnya. Itu sebabnya firman Tuhan bilang apa? Jangan cuma mau dengar tentang Tuhan, tapi kecap dan alami sendiri betapa baiknya Tuhan itu. Miliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Maka pengalaman hidup yang bersama dengan Tuhan itu akan menjadi satu booster bagi kita ketika kita harus melewati masa-masa sulit dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya membaca sebuah kisah yang terjadi pada tahun 1960. Dean Dendler, suami dari Ruth Meyers. Siapa Ruth Meyers? Penulis dari buku 31 Days of Praise. 31 hari yang bersyukur, yang memuji Tuhan. Pada tahun itu suami dari Ruth ini dirawat di rumah sakit karena mengalami kanker terminal. Saat itulah ia memutuskan untuk membuat kamar di rumah sakitnya menjadi suatu tempat kediaman istimewa bagi Tuhan. Aku akan memuji Tuhan sepanjang kekekalan, kata suaminya kepada Ruth Meyers. Ruang rumah sakit tidak menjadi sesuatu yang menakutkan lagi bagi dia. Ruang rumah sakit itu tidak menjadi sebuah penjara bagi dia. Ruang rumah sakit itu bukan tempat bagi dia untuk menyesali keadaan dan hidupnya, tetapi dia membuat ruang rumah sakit itu menjadi tempat kediaman bagi Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, aku akan memuji Tuhan sepanjang kekekalan, tapi hanya selama waktuku yang singkat di bumi, aku dapat membawa kesukaan baginya dengan memuji Dia di tengah-tengah kesakitan yang aku rasakan.
Din mengambil keputusan ini bukan ketika dia sedang berada dalam zona amannya, Bapak Ibu Saudara, justru di tengah-tengah kesakitan yang dia rasakan. Meskipun pada akhirnya Din Dendler meninggal, salah seorang teman dekatnya berkata, kamar Din menjadi suatu tempat suci. Ranjangnya menjadi sebuah mimbar, dan semua orang yang datang untuk menghiburnya bahkan mendapat berkat daripadanya. Lagu pujian yang dia naikkan memang tidak menyembuhkan fisik Din, namun orang dapat mencermati bagaimana pujian yang lahir dari hati yang penuh syukur mengubah cara pandangnya terhadap penyakit dan membawa orang lain untuk memuliakan Tuhan. Suatu pelajaran yang luar biasa bagi setiap kita, yang bukan hanya untuk diperkatakan, tapi dibuktikan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali ada masa-masa di mana kesadaran kita akan kehadiran Tuhan yang selalu memberikan pertolongan itu seakan-akan mati rasa, sehingga kita tidak bisa lagi merasakan kehadirannya. Mati rasa terhadap kehadiran Tuhan. Sehingga kita tidak bisa merasakan lagi kehadirannya. Oleh karena kenapa? Karena kita begitu larut dalam persoalan, masalah, kekalutan, maupun situasi yang tidak menentu dalam pergumulan hidup ini. Kalau kita ada dalam keadaan seperti itu saat ini, mintalah pertolongannya. Bukan hanya untuk mengatasi semua problema kita, namun minta pertolongannya supaya kita dapat selalu melihat dan mensyukuri apa yang ada, apa yang sudah Ia berikan, apa yang sudah Ia kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab di dalam hadirat-Nya selalu ada alasan untuk tetap bisa bersyukur. Kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah luntur. Maka dimanapun dan kapanpun, teruslah naikkan ucapan syukur. Bahkan Rasul Paulus juga berpesan agar jemaat di Tesalonika bersyukur dalam segala hal. Itu sebabnya tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengapa kita harus selalu bersyukur dan bersyukur lagi? Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukur adalah mengucap syukur dalam segala hal adalah kehendak Kristus. Sukacita dan syukur jemaat Tesalonika menjadi teladan bagi banyak orang. Bukan karena segala sesuatu berjalan lancar bagi mereka. Sebab kalau kita membaca di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6-9, maka penindasan tidak dapat menghalangi hati yang dipenuhi syukur untuk melahirkan pujian bagi Tuhan.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam hal apakah atau saat-saat seperti apakah kita memuji Tuhan, bersuka cita dan bersyukur kepadanya? Apakah pujian kita kepadanya kerap dipengaruhi oleh keadaan yang ada di sekitar kita? Ketika keadaan baik, tentu dengan mudah kita bisa bersyukur. Namun bagaimana kalau saat kita sedang berada dalam kesesakan? Apakah kita dapat tetap bersyukur? Pujilah Tuhan, sebab itulah kehendak-Nya. Itu yang menyukakan hatinya. Dan itu yang membawa orang lain dapat memandang kemuliaan-Nya. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Sama-sama katakan, ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ukuran atau kualitas hidup seseorang itu tidak ditentukan ketika dia sedang berada dalam zona amannya. Tapi kualitas hidup seseorang baru akan ditentukan ketika dia sedang mengalami kesesakan, ketika dia sedang mengalami tekanan dalam hidupnya. Apakah mereka mampu untuk tetap setuju dengan Tuhan? Apakah mereka mampu untuk tetap bersyukur, memuji Tuhan di dalam keadaan di mana tidak ada satupun alasan sebenarnya untuk bisa bersyukur kepada Tuhan? Namun melewati renungan ini, biarlah kita menjadi pribadi yang selalu menyenangkan Tuhan dengan selalu bersyukur di dalam segala keadaan kita. Mari sekali lagi sama-sama kita katakan, ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kami bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu
yang tak pernah berubah. Bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Kami bersyukur buat segalanya, segala yang terjadi. Kami bersyukur, kami percaya yang terbaik yang mendatangkan kebaikan itu yang terjadi. Hinarabo hina, hinarabayaraba shandina. Apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita hari ini, jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab pada saat kita bersyukur kepada Tuhan, itu melambangkan persetujuan kita kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita belum bisa memahami segalanya, pada waktu kita bersyukur itu melambangkan bahwa kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berbuat salah dalam hidup kita. Itu sebabnya apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita hari ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa bersyukur. Sebab tidak pernah sekalipun Dia merancangkan yang buruk atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Tuhan sumber segala berkat, ajar kami untuk menikmati setiap pemberian-Mu atas hidup kami. Biarlah kami fokuskan pandangan kami kepada tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami, dan tidak membandingkan hidup kami dengan orang lain, sehingga kami tidak bisa bersyukur. Jauhkan kami dari mengeluh, dan biarkan rasa syukur kami kepadamu tidak pernah berhenti. Karena memang Engkaulah Tuhan yang setia, sehingga tidak ada satupun alasan bagi kami untuk tidak bisa bersyukur dan berterima kasih. Sekalipun di saat kami sedang tidak punya satupun alasan untuk bisa bersyukur. Sebab atas dasar apa kami selalu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang hari ini, bahkan hari esok kami. Padahal Engkau sudah menyediakan segala sesuatu. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikir, apa yang tidak pernah kami bayangkan, Engkau telah menyediakan segalanya bagi kami. Memang tidak semua yang kami inginkan Engkau berikan, karena Engkau adalah Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan. Itu sebabnya bantu kami untuk selalu melihat segala sesuatu berdasarkan janji-janji-Mu Bapa, supaya apapun dan bagaimanapun kami tetap selalu punya alasan untuk bisa bersyukur. Karena ada Bapa yang selalu menjaga, memelihara hidup kami sempurna. Terima kasih untuk selalu menjadi Jehovah Jireh dalam hidup kami. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Mari yang setuju sama-sama katakan,